Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masrul muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya diundang di Yogyakarta di Masjid Muthahirin, masjidnya Bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Busro Muqaddas. Saya diduetkan dengan cucunya pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ketiga setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah merham, Kiai Haji Mas Mansur, baru Bapak Ki Bagus Hadikusumo, Allah mayarham. Jadi pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ketiga. Saya diduetkan di masjidnya Pak Busro Muqaddas, pengajian Sabtu pagi. Kalau alhamdulillah beliau namanya Pak Afnan Hadikusumo, jadi cucunya Ki Bagus Hadikusumo. Jadi beliau insya Allah akan diusulkan menjadi wali kota Yogyakarta. Mudah-mudahan, kemarin saya sampaikan, mudah-mudahan Allah mudahkan beliau diberikan amanah oleh Allah untuk menjabat sebagai wali kota Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi hari tapi dia tidak peduli terhadap masalah ummah, problem-problem umat Islam, tidak ada kegelisahan terhadap problem-problem umat Islam, Rasulullah menegaskan falaysa minhum, mereka bukan golongan kaum muslimin. Sampai seperti itu Rasulullah mengingatkan pada umatnya. Jadi kalau kita bangun pagi hari kita cuek, masa bodoh terhadap problem umat, bukan, kata Rasulullah, bukan golongan kaum muslimin, walaupun kita ngaku muslim. Tapi kalau Rasulullah tidak mengakui dia sebagai seorang muslim. Manakala kita bangun pagi hari tapi cuek, masa bodoh terhadap problem-problem umat. Bahkan sampai Rasulullah menghadapi sakratul maut yaumil isnin 12 Rabiul Awal di penghujung waktu duha, Rasulullah masih saat sakratul maut, Rasulullah masih mikirkan umatnya dengan ucapan ummati, ummati, ummati. Oleh karena itu kajian kita masih dalam sekitar masih wilayah masil ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Jadi yang pertama, kita berusaha untuk menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Karena fadilahnya besar, keutamaannya besar sekali ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, hai anak Adam,
Lau ataitani biqarabil khotoya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu, artinya pada saat kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah. Allah mengabarkan ataituka biqarabiha magfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti zero, kosong, dia bersih menghadap Allah. Jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jaminannya manakala kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Kemudian pagi ini kita melanjutkan bahasan kita yang kedua, yaitu proyek besar umat Islam di akhir zaman, yaitu gerakan dakwah wal jihad. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau bangun daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Dalam menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal, Rasulullah memberikan uswah, memberikan contoh konkret, dakwah wal jihad. Tidak ada yang lain, itu saja yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu sudah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ahlu sunnah. Dan ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal terutama menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang seperti kita saksikan di Indonesia ini. Ya Allah, benar-benar di Indonesia ini sekarang berbondong-bondong mau jadi munafik, bahkan antri mau jadi orang munafik. Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Tapi kenapa di Indonesia sekarang tren berbondong-bondong mau jadi munafik, bahkan antri jadi munafik? Karena di dalamnya itu tadi ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Bahkan sekarang sudah vulgar di Indonesia, ditampakkan. Kalau dulu zaman Rasulullah orang munafik itu menyembunyikan sirriyah, sekarang ditampakkan. Makanya orang-orang munafik itu senantiasa dia berkumpul dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu sudah karakternya seperti itu, dan itu sudah benar-benar nampak jelas di Indonesia. Jadi benar-benar sekarang kita diperlihatkan oleh Allah, yang munafik sudah jelas, yang kafir apalagi. Jadi sudah nampak jelas sekarang. Gerakan dakwah wal jihad Indonesia, sebagaimana sering saya sampaikan, sering kali saya ungkap di beberapa tempat, Indonesia sekarang menghadapi tantangan eksternal. Dan ini benar-benar implikasinya ipolisosbud hankam, implikasinya. Bahkan ini disampaikan oleh staf Panglima TNI waktu itu, yaitu Bapak Jenderal Aditya Warman Toha. Jadi ketika di Masjid Al-Azhar, beliau sampaikan, ketika Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina, implikasinya ipolisosbud hankam. Dan itu sekarang sudah menjadi fakta empiris. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, itu seringkali memberikan statement, jihad konstitusional yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah itu hasilnya akan hambar ketika Indonesia dicengkram oleh oligarki. Bahkan Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen yang muslim di Indonesia tahun 2014 sudah berhasil membongkar konspirasi invasi Cina. Jadi kata Habib Rizik Syihab bersama para tokoh intelijen muslim di Indonesia, beliau berhasil membongkar konspirasi penghancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para mafia. Sekaligus beliau membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan, Sembilan Naga, dan PKC, Partai Komunis Cina. Ini 2014. Jadi mengingatkan kita ketika Buya Hamka, Allahumma yarham, 10 tahun sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka sudah, Allahumma yarham, memberikan warning, peringatan, hati-hati tentang bahaya PKI. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Baru setelah meletus peristiwa G30 SPKI, baru umat Islam di Indonesia, ya Allah, ternyata Buya Hamka sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati untuk mengingatkan umat akan bahaya Partai Komunis di Indonesia, PKI. Nah sekarang sejarah berulang, apalagi Allah sudah memberikan tanbih dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnati tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa?
Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Tahun 1955 itu Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia. Ternyata implikasinya, dampaknya meletus setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965. Nah sekarang Cina sejarah berulang. Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia start 2014 647 triliun. Nah sekarang berapa hutang Indonesia? 8.250 triliun. Lebih besar. Ini coba grafiknya, besar sekali grafiknya. Bahkan diprediksi sampai akhir Presiden Jokowi itu sampai diperkirakan 10.000 triliun hutang Indonesia. Yang bayar siapa? Rakyat, bukan presiden. Jadi sejarah akan berulang. Oleh karena itu, apa yang dulu pernah saya sampaikan hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di depan akademisi dia pidato. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, ada dua syarat yang harus dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, sebagaimana termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Cina, artinya Partai Komunis Cina, akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Nah akhirnya berhasil. Seluruh sekarang kehidupan sekuler sudah menjadi fakta empiris di seluruh Indonesia. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Sudah sampai tahun 2020. April 2022 tahap kedua, rakyat Cina daratan wajib masuk lagi 50 juta. Kira-kira orang-orang Cina daratan ini balik enggak? Nggak akan balik. Bahkan Kepala BIN Badan Intelijen Negara Jenderal Sutioso, mantan yang terakhir menjabat Gubernur DKI, beliau dulu Kepala BIN, beliau menyatakan mereka tidak akan balik. Artinya apa? Indonesia akan dijadikan Palestina kedua. Kita disuruh cepat, ayo rakyat ini cepat sadar, jangan sampai nggak sadar-sadar. Coba syarat pertama kehidupan sekuler, tata sosial kita diarahkan pada individualistik. Budaya kita hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Coba sekarang, bahasanya elegan, Pak. Umat Islam disuruh mendukung kearifan budaya lokal. Akhirnya sekarang di seluruh Indonesia termasuk di Malang, ada acara sesajen dan 1000 dupa, ogoh-ogoh, bersih desa, sedekah bumi, larung laut. Ini kan budaya-budaya syirik, ini budaya sekuler. Kita dipaksa sampai akhirnya anak-anak disibukkan dengan game online, yang dewasa disibukkan dengan judi online, yang orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Ini budaya sekuleristik, masa bodoh terhadap aturan syariat. Coba Pak, ini negara kafir. Contoh Singapura, itu kan negara kafir. Itu kalau ada warga negara yang melakukan judi, ikut judi online, langsung kena denda 5.000 US dollar atau penjara 1 tahun. Malaysia, orang kalau ikut judi online langsung kena denda 3.000 ringgit atau penjara 1 tahun. Indonesia, orang yang ikut judi online dikasih bantuan sosial oleh pemerintah. Berarti rakyat ini wajib ikut judi online. Ini masa bodoh, ini budaya sekuler, Pak. Hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Jadi di Indonesia yang mayoritas umat Islam kalau ikut judi online dikasih bantuan sosial oleh pemerintah. Astagfirullah. Sudah terjadi. Pendidikannya materialistik. Sudah. Jarang ada lembaga pendidikan yang mengajak untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah. Tapi kita diarahkan pada pendidikan materialistik. Politiknya oportunis. Nah itu sudah nampak di mana-mana. Bahkan sampai sudah dalam tingkat yang apa? Segala macam cara. Yang penting dapat kekuasaan. Segala macam cara. Curang pun dilakukan. Kotor. Ini politik oportunis. Kemudian ekonominya kapitalistik. Ekonomi kapitalistik itu negara jadi bebannya rakyat. Benar? Itu sistem kapitalis. Ekonomi kapitalistik. Bahkan diprediksi oleh pakar intelijen dunia 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Indonesia sudah dijual oleh satu keluarga. Bapak, anak, menantu, paman. Cukup dengan satu keluarga saja. Jadi diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.